bukan mengharapkan sesuatu dari manusia. Tapi bagaimana kita mengajak manusia ke jalan Allah dengan ikhlas. Ad'u ilallah ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Arti dakwah ini harus dengan ilmu. Bukan kepintaran berbicara, bukan kepintaran retorika, bukan. Tapi bagaimana dia menguasai Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Sekarang ini dakwah macam-macam sudah orang. Dianggap dakwah ketika dia bicara ceramah. Dianggap kalau orang udah ngomong depan mimbar ini, udah di podium, dianggap dakwah. Meskipun dia mengkritik pemerintah, atau dia ngocak, atau dia nggak bawa apa-apa, nggak bawa dalil wala apa. Yang penting pintar retorikanya, orang senang. Ini bukan dakwah. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Yang pokok dalam dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dakwah namanya. Itulah yang didakwakan oleh para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya an i'budullah. Hendaklah kalian semua beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhkan taghut. Jauhkan semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Jauhkan mereka itu. Itu dakwah. Arti dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan dakwah itu ngocak, bukan jalan-jalan. Dianggap sekarang rusak nih dakwah. Main sepeda dianggap dakwah. Main motor dianggap dakwah. La haula wala. Dianggap main-main agama ini oleh mereka. Enggak boleh dalam Islam. Dakwah itu keseriusan, kesungguhan. Dan Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Nabi yang suruh sungguh-sungguh dalam kita berdakwah ini. Bukan main-main. Bukan ketawa. Bukan ngocak dakwah ini. Bukan mengajak kepada kelompok, bukan. Tapi bagaimana kita menegakkan agama ini. Dan dia tujuan dakwah. Antum catat, ada 3 tujuan dakwah. Yang pertama, supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul yang memberikan kabar gembira dan mengancam supaya tidak ada alasan lagi manusia di hadapan Allah sesudah diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan adalah Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Arti rasul-rasul yang diutus oleh Allah memberikan kabar gembira. Dengan apa? Dengan sorga. Dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang taat. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada yaumul akhir. Dan mengancam bagi mereka, kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, tidak beriman, mereka akan diazab oleh Allah, akan dimasukkan ke neraka. Selalu tuh dai itu antara dua, memberikan kabar gembira dan mengancam. Basyir wa nadhir. Selalu memberikan kabar gembira kepada manusia dan juga mengancam manusia. Dan selalu dakwah itu seperti itu. Ketika orang hanya memberikan kabar gembira aja kepada manusia, maka nanti orang akan lalai. Jadi harus dua, basyirun. Kalau orang hanya mengancam saja, nanti orang akan putus asa dari rahmat Allah. Jadi harus seimbang antara dua ini, basyir wa nadhir. Itulah dakwah. Yang pertama kali mereka dakwakan, para anbiya wa rasul mendakwakan dakwah tauhid. Karena Allah menciptakan manusia ini dan jin untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Nah, tugasnya para nabi menjelaskan kepada mereka bagaimana mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Supaya apa? Supaya enggak ada alasan lagi bagi manusia. Enggak ada alasan nanti manusia mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, enggak ada rasul yang diutus. Enggak ada dai yang mendakwakan dakwah tauhid di tengah-tengah kami. Akan menuntut nanti manusia. Enggak ada
di tempat kami ini nggak ada dakwah, nggak ada orang mendakwakan dakwah tauhid. Yang terkenal di sini apa? Dai-nya nanti di hadapan Allah pada zaman. Dituntut oleh Allah. Kamu diberikan oleh Allah ilmu, kenapa kamu nggak dakwakan dakwah tauhid kepada manusia? Akan dituntut di hari kiamat orang-orang seperti ini. Kita harus dakwakan dakwah tauhid. Itulah pokok semua para anbiya wa rasul al-mursalin diutus. Bagaimana mendakwakan dakwah tauhid agar manusia semua beribadah kepada Allah, agar manusia semuanya meninggalkan segala macam perbuatan syirik. Karena syirik ini menghapuskan seluruh amal. Dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi, dan menghapuskan seluruh amal. Dan tempatnya neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya orang yang berbuat syirik. Makanya ini dakwah. Jadi harus kita berusaha bagaimana menegakkan dakwah tauhid ini di depan umat ini. Itu yang paling pokok, bukan yang lain.